Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Anida Eka Fatia, Eka Tuti Zurika, Ayinatu Sofia, Muhammad Galil Gibran, Muhammad Ulil Absor, dan Nazila Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Malcolm Baldrige National Quality. Pengertian The Malcolm Baldrige National Quality Award atau biasa disingkat menjadi MBNQA menurut Vincent Gaspers 2002 merupakan sistem manajemen kualitas formal yang berlaku di Amerika Serikat. Diciptakan pertama kali oleh US Congress pada tahun 1987 sebagai permohonan kepada Malcolm Baldrige, Commerce Department Secretary. Sistem ini dituangkan dalam Malcolm Baldrige National Quality Award Improvement Act of 1987 dan ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan pada tanggal 20 Agustus 1987. Malcolm Baldrige National Quality Award merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan kinerja organisasi secara keseluruhan, baik untuk perusahaan, organisasi pendidikan maupun kesehatan. Kriteria pendidikan Malcolm Baldrige untuk kinerja yang excellence merupakan dasar untuk melakukan self-assessment suatu organisasi guna mendapatkan award dan memberikan feedback kepada organisasi. MBNQA diberikan kepada perusahaan yang memiliki kinerja unggul, performance excellent, dan memenuhi prinsip-prinsip MBNQA. Penghargaan ini diberikan setiap tahun dan diserahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Penghargaan ini dikembangkan dan dikelola oleh Secretary of Commerce and National Institute of Standard and Technology dan American Society of Quality Control ikut membantu dalam mengelola program penghargaan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengakuan perbaikan mutu, penetapan garis petunjuk untuk penilaian diri sendiri oleh organisasi, dan harapan bahwa para pemenang MBNQA akan mengizinkan orang lain mengambil pengalaman mereka. Tujuan dari MBNQA yang pertama untuk membantu meningkatkan praktek-praktek kinerja organisasi, kemampuan, dan hasil-hasil. Yang kedua, memudahkan komunikasi dan tukar-menukar informasi tentang praktek-praktek terbaik antara organisasi-organisasi di Amerika Serikat. Yang ketiga, memberikan layanan berupa alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja, serta sebagai pedoman perencanaan dan kesempatan pembelajaran. Sistem manajemen kualitas MBNQA berdasarkan pada 3 tahap proses penilaian. Yang pertama, evaluasi dari suatu pertanyaan tertulis. Yang kedua, kunjungan lapangan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki skor tertinggi berdasarkan pertanyaan tertulis. Yang ketiga, penilaian akhir untuk menentukan pemenang MBNQA berdasarkan hasil keseluruhan penilaian. Kriteria penilaian MBNQA yang pertama itu berdasarkan kualitas yang dikendalikan pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga peningkatan terus-menerus dan pembelajaran, yang keempat memberi nilai pada pekerja, yang kelima tanggapan cepat, yang keenam kualitas desain dan pencegahan, yang ketujuh pandangan jangka pandang ke masa depan, yang kedelapan pengembangan kemitraan, yang ke-9 tanggung jawab perusahaan dan masyarakat, yang ke-10 fokus hasil-hasil, dan yang ke-11 manajemen berdasarkan fakta. The Malcolm Baldrige National Quality Award untuk pendidikan. Pada bulan Februari 1993, Menteri Perdagangan Amerika Ronald Brown mengumumkan bahwa penghargaan mutu Malcolm Baldrige diperluas cakupan kategorinya hingga mencakup bidang pendidikan. Kriteria penghargaan didasarkan atas nilai-nilai inti dari konsep kualitas yang diarahkan customer, kepemimpinan, perbaikan berkelanjutan, partisipasi total, cepat tanggap, rancangan dan pemeliharaan mutu, pandangan jangka panjang, manajemen berdasarkan fakta, pengembangan kemitraan, dan tanggung jawab komunitas. Pentingnya sekolah menerapkan proses asesmen penghargaan mutu Malcolm Baldrige. Arti dari asesmen sendiri dalam Malcolm Baldrige adalah memastikan bahwa apa yang diandaikan terjadi bisa terwujud, memastikan bahwa segala hal yang kita lakukan memiliki nilai tambah, memastikan bahwa apa yang kita lakukan bernilai bagi konsumer, memastikan bahwa kita bekerja efisien, memastikan bahwa kita secara konstan berupaya untuk memperbaiki output kita, dan memastikan juga bahwa kita tidak pernah menghindari perubahan.
Asesmen memastikan bahwa kita mendapatkan hasil yang tepat. Ini merupakan tugas semua orang di sekolah atau wilayah untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sudah dikerjakan dengan tepat pada kali yang pertama dan untuk selamanya. Asesmen diperlukan sebelum, selama, dan sesudah tugas dilaksanakan. Di beberapa sekolah, asesmen melibatkan semua orang, namun ini merupakan pengecualian. Umumnya asesmen hanya melibatkan para stakeholder dalam sebuah proses. Setiap orang di sekolah atau wilayah hendaknya menggunakan proses asesmen sebagai sebuah pengalaman belajar. Asesmen hendaknya dilakukan pada semua hal yang dilakukan dalam proses pendidikan. Kita perlu menetapkan apakah yang kita lakukan itu memenuhi kebutuhan siswa, kebutuhan komunitas, dan kebutuhan staf, sehingga asesmen memastikan bahwa langkah korektif didasarkan pada data. Bila wilayah, sekolah, siswa, staf, dan komunitas tidak mendapatkan apa yang diharapkan atau dibutuhkannya untuk menjadi mutu output yang lebih tinggi. Penilaian hendaknya mencakup membuat catatan sederhana, penerapan tujuan pada setiap tingkatan dan untuk semua kegiatan, proses yang berkelanjutan, dan proses umpan balik, juga analisa kegiatan. Berikut manfaat penerapan penghargaan mutu Malcolm Gladwell di sekolah. Yang pertama, membentuk budaya dalam bidang pendidikan yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan siswa. Yang kedua, staf yang dilibatkan diberi informasi dan dimotivasi untuk secara terus-menerus melakukan perbaikan mutu pada setiap proses pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama pada setiap tingkatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan lingkungan kerja yang lebih baik bagi setiap orang. Yang kelima, memperbaiki efisiensi dan produktivitas oleh setiap orang. Yang keenam, memperbaiki output siswa dan administratif. Yang ketujuh, tim kerja yang efektif yang dibuat semua stakeholder. Yang kedelapan, perbaikan dan pendidikan yang diakui oleh komunitas dan siswa. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.